dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya pikir kameranya masih jauh kameranya. Saya pikir pertengahan minggu ini juga udah mulai berkurang. Pemerintah udah masuk ke bond market, sedikit-sedikit asing juga mulai masuk, sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang kan nilai tukar. Yang penting gini, besok saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Saya di obligasi itu mekanismenya buyback atau apa sih Pak maksudnya? Wah, nggak tahu, saya cuma pitch sedikit asing ikut masuk gitu. Pak, sebenarnya yang sama Pak Presiden itu apa sih Pak yang kemarin dinyatakan bisa pakai dolar itu mana Pak sebenarnya Pak yang ingin disampaikan? Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Kamera Pak, boleh Pak? Apa ngomong begitu. Bukan berarti Presiden nggak ngerti dolar. Ya. Anda terus berdiri sebelah kemana-mana. Kalau untuk orang desa itu emang nggak terlalu jauh lah. Iya Pak. Gimana? Untuk masyarakat biar lebih tenang mungkin Pak kondisi dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan, artinya enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama, karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government aja. Ada yang bilang kan, itu pertumbuhannya rentan gara-gara hanya didukung oleh belanja pemerintah, karena tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu, mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi, 1,3 itu dari belanja pemerintah. Jumlahnya nanti ke arah 6 sana, ada juga ya ekspor impor ya negatif. Jadi gitu caranya. Jadi yang masih yang mendrive dan memberi kontribusi sama untuk menyumbangkan terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir, kita betul-betul memperbaiki ekonomi dan sudah kelihatan di triwulan keempat dan triwulan pertama tahun ini. Kita sudah tumbuh semakin cepat dan kita akan jaga terus supaya lebih cepat lagi. Anda ingat, triwulan pertama kita tumbuh 5,6 ketika perekonomian global lagi goncang. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa karena kebijakan Bapak Presiden melakukan informasi betul-betul dilakukan sebelum ada negatif shock dari global. Jadi strategi pembangunannya amat baik dari Bapak Presiden. Ini nanti apa gubernur DI juga Pak? Rapatnya. Iya Pak, makasih Pak. Rapat terbatas yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini. Pembahasan kira-kira tentang apa Pak? Ya kalau saya mungkin di sekitar energi ya. Sekitar energi dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu diantaranya juga adalah terkait dengan percepatan PLTS 100 gigawatt. Ya. Nanti kalau sudah selesai detailnya kami akan sampaikan ya. Kalau update soal alternatif LPG seperti apa? Yang seperti saya laporkan pertama menyangkut dengan CNG ya. Itu untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 200 sampai 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan massal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia. Ya. Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak setiap hari? Nah, pengen tahu aja lah. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja bagi Pak? Pos anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya
ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya kalau stabil kan, kalau yieldnya turun, kita targetkan bisa turun. Kalau dia turun kan berarti harga bondnya naik. Nanti ada potensi capital gain. Jadi harusnya pasar bond kita menarik. Investasi itu bakal berapa lama Pak di investasi di bond itu? Kita lihat seberapa jauh kita butuhkan masuk ke sana. Kan saya punya 420 triliun cash yang soal itu saya bisa putar di sana. Bisa juga saya putar uang cash saya ke sana. Jadi cukup bisa berkesinambungan kita lakukan. Mekanismenya tadi Pak belum dijawab, buyback atau seperti apa? Nanti itu strategi kita sendiri. Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.